Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Al-Huda. Kembali lagi dengan Ustazah Kinanti Safitri Naja dengan podcast kesekian kalinya dengan tamu yang sangat spesial pastinya. Nah, pasti sahabat Al-Huda ini ingin tahu kan, alumni siapa lagi yang sudah datang dalam studio SDIT Al-Huda ini. Untuk profil singkatnya, di depan Ustazah ini biasa dipanggil Mbak Tasya, dan dia merupakan alumni SDIT Al-Huda yang keempat tahun 2016. Dan sekarang alhamdulillah dia sudah mendapat gelar hafizah 30 juz. Nah, biar sahabat Al-Huda bisa lebih mengenal Mbak Tasya, itu silahkan Mbak Tasya memperkenalkan diri Mbak Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Nabila Putri, biasa dipanggil Tasya, alumni keempat, lulusan tahun 2016. Baiklah Mbak Tasya, sahabat Al-Huda yang di rumah ini pasti ingin tahu bagaimana cerita Mbak Tasya dari awal, dari nol Mbak Tasya sebelum menghafalkan Al-Quran sehingga dapat menghafalkan 30 juz. Pasti sahabat Al-Huda ingin tahu. Nah, Mbak Tasya, sebelum menuju bagaimana Mbak Tasya bisa menghafalkan 30 juz itu, Ustazah ingin bertanya atau ingin menanyakan kepada Mbak Tasya, kembali ke dahulu, kenapa Mbak Tasya memilih SDIT Al-Huda sebagai sekolah dasar Mbak Tasya? Nah, ini kenapa Mbak? Mungkin untuk memilih sekolah SDIT Al-Huda ya, itu dari orang tua sendiri. Mungkin karena SDIT dan saya dulu TK-nya TK Al-Huda. Oh, TK Al-Huda. Ya. Nah, itu karena satu alma mater ya, TK Al-Huda dan SDIT Al-Huda. Terus kemungkinan yang kedua juga melihat SDIT ini komplit gitu. Seperti kita di sini sudah belajar, bermain, dan mengaji juga sudah ada. Berarti ini Mbak Tasya sekolah di SDIT Al-Huda memang kemauan Mbak Tasya sendiri ya? Ya, dari orang tua dan juga saya sendiri untuk masuk di SDIT Al-Huda ini juga sangat senang sekali bisa sekolah di sini. Untuk Mbak Tasya sendiri, kan biasanya nih orang-orang yang sudah sekolah dari TK, biasanya kan ada kita kembali lihat dulu di SDIT Al-Huda, dulu kan masih awal-awal. Pernah nggak Mbak Tasya ingin sekolah di tempat yang lain bukan di SDIT? Pernah sempat berpikir seperti itu nggak Mbak? Tidak pernah. Berarti tidak pernah, langsung pernah. tertuju ya, dari TK Al-Huda pengen langsung mencoba dengan SDIT Al-Huda. Iya, benar. Baiklah, berarti memang sahabat Al-Huda, Mbak Tasya ini berarti ingin masuk ke sekolah dasar Islam terpadu Al-Huda Bawean ini karena memang kemauan dirinya dan juga kemauan orang tuanya. Nah, Mbak Tasya, setelah Mbak Tasya memasuki sekolah dasar Islam terpadu Al-Huda Bawean ini, pengalaman apa aja sih yang Mbak Tasya dapatkan dan Mbak Tasya bahkan tidak bisa melupakan hal itu? Apa aja Mbak? Kalau untuk pengalaman banyak sekali ya, semuanya tidak bisa dilupakan. Benar-benar. Ya, yang paling saya berkesan itu ya kegiatan sehari-harinya di sini. Kegiatannya? Ya, seperti dari pagi kita sholat duha bersama. Ya, benar. Sholat duha bersama, setelah itu kita masuk ke mengaji dulu ya Mbak ya. Mengaji, setelah itu belajar bersama di kelas, benar. kadang di outdoor, di luar kelas juga. Dan ada makan siang juga, mungkin itu yang membuat saya senang sekali ada di SDIT Al-Huda ini. Mungkin ada pengalaman yang memang sangat Mbak Tasya tidak bisa dilupakan, itu apa ada nggak? Mungkin bisa mengikuti lomba-lomba ataupun pengalaman-pengalaman yang mana merupakan salah satu kegiatan SDIT Al-Huda atau bagaimana? Ya mungkin pengalaman yang lain di saat pertama kali saya juga ya. Ini di saat ada English Camp di SDIT Al-Huda. English Camp? Ya. Oh ya. Di waktu itu pertama kalinya SDIT mengadakan English Camp ke Pare. Iya, benar-benar. Itu pertama kalinya berarti? Pertama kalinya. Yang ikut cuma sekitar 10 orang. Ya. Berarti nggak semua bisa ikut ketika Mbak Tasya itu? Hanya yang ingin saja. Hanya yang ingin? Iya. Mungkin pengalaman yang lainnya Mbak? Ya untuk lomba-lomba mungkin banyak ya. Waktu itu juga saya pernah sama teman-teman saya
Saya Mbak Nilta kemarin itu, Iya. nah itu ikut lomba ke Malang. Lomba apa itu? Itu lomba banyak macam-macam, ada yang tartil, ada yang MHQ juga ada. Ya. Apa sih, pidato juga ada. Banyak sekali. Ketika itu Mbak Tasya itu di bidang apa? Maksudnya tartil atau Saya pidato? di bidang tartil. Oh, tartil. Tartil. Sama Mbak Nilta berarti. Ya, Mbak Nilta bagian pidatonya. Baik, Mbak. Ini kan setelah sekolah Mbak Tasya belajar selama 6 tahun di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Huda, pastinya Mbak Tasya ini melanjutkan ke jenjang selanjutnya kan ya, Mbak ya. Dan Mbak Tasya itu mendapatkan apa aja sih bekal Mbak Tasya yang Mbak Tasya dapatkan di SDIT yang mana bisa dibawa ke jenjang selanjutnya, Mbak, jenjang SMP. Mungkin yang paling terasa itu dalam hal mengaji. Mengaji. Iya. Benar. Di STIT ini termasuk yang mengajinya itu bagus gitu, Mbak. Jadi selama kita di Wali Songo, pondok kita sekarang itu, mulai dari kakak kelas saya dulu sampai adik-adik kelas yang masuk ini, awal-awal kan pasti tes masuk. Benar. Nah itu alhamdulillah kita dan adik-adik itu mendapatkan nilai yang bagus gitu, cukup bagus. Nilai yang bagus. Iya. Itu Dan adik kelas yang ada di SDIT atau bagaimana, Mbak, yang Iya. melanjutkan sekolah sama seperti Mbak Tasya? ya ada kakak kelas, ada adik kelas juga ada. Berarti banyak ya, Mbak, ya, yang Banyak. melanjutkan ke sana. Iya, ada. Berarti yang salah satunya adalah mengaji. Iya. Mungkin selain mengaji apa ada hal lain, Mbak? Selain mengaji mungkin kedisiplinan di sini ya. Oh, kedisiplinan. Kedisiplinan. Kita diajarkan di sini untuk disiplin. Benar. Ya, untuk mengatur waktu seperti apa, waktunya bermain, bermain, waktunya belajar gitu. Terus selain disiplin itu kita di sini diajarkan jujur. Ya, kejujuran. Benar sekali. Mungkin di SDIT ini saat ulangan ya terutama itu diutamakan kejujuran, Mbak ya. Benar sekali. Dan mungkin jarang sekali saya dapatkan di luar sana. Jadi ketika saya ulangan, saya mesti berpikir tamparan keras lah bagi saya. Karena dulu saya bisa jujur, kenapa sekarang tidak gitu. Oh, berarti Ya. sahabat Al-Huda, ini ada 3 hal penting yang Mbak Tasya dapatkan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Huda Bawean selama Mbak Tasya belajar di sekolah dasar ini. Yang pertama adalah mengaji. Dari hal mengaji, Mbak Tasya bisa membawa bekal untuk menuju jenjang selanjutnya. Yang kedua adalah disiplin. Karena memang disiplin ini sangat dibutuhkan bagi setiap diri kita untuk sahabat Al-Huda. Karena dimanapun kita harus berdisiplin. Baik kita di rumah, bahkan di hutan pun itu masih ada kedisiplinannya ya Mbak Tasya. Yang ketiga adalah kejujuran. Karena memang kejujuran ini sangat dibutuhkan dan jika kita lihat di zaman yang seperti sekarang ini sangat minim sekali orang yang masih mempertahankan kejujuran itu. Nah, kalau boleh tahu Mbak Tasya, bisa belah Mbak Tasya sharing-sharing sedikit ataupun cerita sedikit kepada saya sendiri dan juga penonton di rumah dan sahabat Al-Huda, cerita Mbak Tasya dari Sekolah Dasar Islam Terpadu sehingga bisa menuju ke jenjang selanjutnya, ke pondok pesantren selanjutnya, itu kemana dan sehingga bagaimana Mbak Tasya ini bisa menghafal 30 juz ini Al-Quran. Jadi awal mula itu kita lulus kelas 6 itu mestinya orang tua dan saya itu memilih pondok untuk ke jenjang berikutnya. Nah, benar. Berarti Ya. Untuk pondok sendiri, nih Mbak Tasya ini pengen pondok itu karena memang Mbak Tasya sendiri pengen atau ada mungkin kemauan orang tua atau bagaimana? Sebenarnya sih lebih ke diri sendiri ya. Pengen Diri sendiri karena Iya, pengen iya, karena pengen. pondok. Awalnya itu saya ingin ikut kakak saya di Darul Ulum. Kak Bagas ya? Iya. Itu ternyata setelah orang tua saya tanya-tanya tentang tahfidz bagaimana, ternyata belum cocok. Terus kita cari-cari lagi. Nah, pilihan yang kedua itu saya ingin ikut Mbak Kikin ke Gontor. Iya, ke Gontor. Ini kenapa ini nggak jadi? Karena orang tua saya terutama ibu itu bilangnya gini, kejauhan gitu. Kejauhan, ya. Tidak mau jauh dari saya. Jadi ya sudah,
Akhirnya ibu saya cari-cari pondok lagi dan akhirnya ketemu sama Wali Songo ini. Di situ juga ada kakak kelas saya yang sudah di sana, seperti Mbak Rifa, Mbak Sinta itu sudah di sana. Dan itu request dari Ustadzah di SDIT Al-Huda. Oh, Ustadzah di SDIT Al-Huda. Ustadzah Ita. Ustadzah Ita. Iya. Guru tahfidz dulu ya. Guru tahfidz. Sekarang sudah tidak mengajar lagi di SDIT. Nah, setelah itu alhamdulillah cocok di sana, saya langsung daftar. Tesnya itu waktu kita masuk ya Mbak ya. Jadi daftar itu nggak langsung tes. Oh, berarti masuk dulu baru tes. Masuk dulu baru tes. Dan insya Allah di sana diterima semuanya ya. Insya Allah. Tes itu hanya untuk menentukan kelas saja. Berarti nggak ada tes untuk penyeleksian yang bisa masuk atau enggaknya? Tidak ada. Semuanya diterima. Dan tes itu hanya menentukan kelas saja. Nah, di saat saya tesnya itu meliputi pelajaran umum dan juga mengaji pastinya ya. Dan kita juga pasti ditanya sudah punya celengan berapa, sudah punya hafalan berapa, itu sudah pasti. Dan setelah itu kita binabor, baca, dan diseleksi hafalan yang kita dapat itu. Melihat kalimatnya Mbak Tasya itu kan dari sananya menanyakan hafalan yang sudah didapat selama ini. Nah, kalau boleh tahu Mbak Tasya, setelah Mbak Tasya lulus dari SDIT Al-Huda, itu Mbak Tasya bisa mendapatkan berapa juz itu? Saya lulus dari SDIT Al-Huda dapat juz 30 sama juz 1,5. Juz 1,5. Belum sampai 2 juz tapi 1,5 juz ya Mbak Tasya. Wah, ini sahabat Al-Huda, Mbak Tasya ini lulus dari SDIT Al-Huda sudah mendapatkan 1,5 juz, 30 juz sama juz 1 masih setengah. Nah, bagaimana ceritanya Mbak Tasya bisa sampai 30 juz itu bagaimana Mbak? Bisa diceritakan ke kita semuanya? Ya, itu pastinya melewati proses yang sangat panjang ya Mbak ya. Dan di sana juga mesti kita pernah ingin menyerah, pernah jatuh juga. Ya. Tapi karena dorongan orang tua, asatidz dan ustadzah, nah itu yang membuat kita bangkit lagi, bangkit kembali. Dan juga sebelum kita berhenti itu, kita harus ingat kenapa kita memulai. Iya. Jadi di situ mesti banyak cobaan sekali ya Mbak. Benar sekali. Tapi mengingat hal kita yang ingin tuju adalah menghafal Al-Quran, yang ingin kita tuju adalah membahagiakan orang tua, ya menjadi bermanfaatlah untuk orang lain. Jadi kita tidak bisa secepat itu untuk putus asa. Kita harus terus berusaha lagi sampai hal yang kita inginkan itu tercapai. Mbak Tasya, kalau boleh tahu butuh berapa lama nih Mbak Tasya bisa menghafalkan dari 1,5 juz sampai 30 juz? Kurang lebih saya di sana itu 4 tahun. 4 tahun. Berarti membutuhkan waktu 4 tahun bisa menghafalkan 30 juz. Ini Mbak Tasya bisa 4 tahun. Mungkin sahabat-sahabat Al-Huda bisa ingin lebih baik dari Mbak Tasya ataupun mengikuti Mbak Tasya, itu merupakan motivasi kita sendiri ya, karena melihat Mbak Tasya sudah menghafal 30 juz itu subhanallah sekali. Mbak Tasya, kan Mbak Tasya sudah menghafal 30 juz. Nah, bisalah dibagi tips ke kita, saya sendiri ataupun ke teman-teman yang ada di rumah dan sahabat Al-Huda dan adik-adik SDIT Al-Huda, bagaimana mereka bisa seperti Mbak Tasya yang bisa hafal 30 juz dalam kurun waktu 4 tahun